Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali kita dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 22 Februari 2023. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah, dimuliakanlah namamu Tuhan karena nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam raga kami. Kami meyakini itu karena cinta kasih-Mu yang sungguh amat besar kepada kami. Bila mana kami rindu mendekatkan diri kami kepadamu melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, izinkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bekerja dengan integritas. Fase yang lain dari sebuah kehidupan yang berhasil, fase terakhir yang berpotensi untuk menjadi yang paling menyenangkan, jika keputusan-keputusan pada awal kehidupan sudah bijaksana dan tidak dihancurkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan. Salah satu situasi ideal, para orang tua telah memelihara anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang dewasa yang berdiri sendiri. Rumah telah dilunasi, kebutuhan transportasi telah terpenuhi, tidak ada lagi utang, dan ada aliran pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga saat lanjut usia. Allah memanggil anak-anaknya pada standar yang lebih tinggi dalam pekerjaan dan kehidupan. Standar itu adalah hukum Allah yang tertulis dalam hati kita dan dipantulkan dalam tabiat kita. Dapat kita lihat di dalam kitab Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ketika terjadi pergeseran di masyarakat dan ajaran Kristen dilemahkan serta direndahkan, menjadi semakin penting bagi orang-orang Kristen untuk hidup dan bekerja pada tingkat yang tidak tercela. Kitab suci mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikutip dari Amsal 22 ayat 1. Kitab suci mencatat contoh-contoh para majikan yang diberkati oleh karena memiliki pekerja yang setia. Ketika Yakub ingin meninggalkan mertuanya, Laban, dan kembali bersama istrinya ke tempat kelahirannya, Laban memohon kepadanya untuk tidak pergi dengan mengatakan, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Dikutip di Kejadian 30 ayat 27. Dan ketika Yusuf dijual ke dalam perbudakan di Mesir, tuannya Potifar membuat pengamatan yang sama tentang pekerjaan Yusuf dan memberikan upah yang sama kepadanya. Bacalah Kejadian 39 ayat 2-5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf.
Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Meskipun ayat-ayat itu tidak menyatakan kepada kita secara spesifik, apakah yang Anda bayangkan tentang apa yang dibuat oleh Yusuf yang menyebabkan tuannya sangat baik kepadanya? Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi dalam pekerjaan kita dan pengaturan keuangan serta apa saja yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah. Dia adalah oknum yang memberikan kepada kita pengetahuan dan kekuatan untuk sukses dalam kehidupan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dikutip dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12. Prinsip-prinsip apakah yang engkau sementara ikuti? Bukankah hanya dalam pekerjaan, tetapi dalam hidup secara umum? Perubahan apakah yang perlu Anda lakukan? Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sembahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami hanya dapat tunduk di hadapan-Mu. Izinkan kami Tuhan memperoleh kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.